Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Kita jumpa lagi pemirsa dengan dibacain berita. Ada berita apa? Ada apa berita? Mari kita tanyakan pada Bung Kameramen. Silahkan Bung Kameramen. Masya Allah. Alhamdulillah Bung Alfian. Ini berita dari republika.co.id. Tanggalnya 25 Desember 2021 hari Sabtu. Judulnya, Presidential Threshold dinilai langgengkan oligarki. Indonesia sebenarnya sangat ideal menerapkan Presidential Threshold jadi 0%. Republika.co.id Jakarta. Pengamat politik dari Center for Indonesian Strategic Action CISA, Heri Mendrova mengkritisi Presidential Threshold sebesar 20% yang berlaku saat ini. Dia menganggap ketentuan itu hanya membenarkan praktik oligarki di tanah air. Nah, Bung Alfian, mungkin untuk awalan ini, mungkin Bung Alfian bisa bantu jelaskan ke masyarakat secara singkat apa sih Presiden threshold yang 20% itu, Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Presidential threshold ini adalah batas ambang di mana gabungan persentase perolehan suara dari partai yang minimal terdapat 20%. Di mana ada satu standar lagi 25% dalam pengertian di internal partai tersebut. Walhal kata kuncinya 20% itu adalah gabungan persentase partai A dengan partai B yang membuat dia memiliki keberbolehan untuk mencalonkan satu pasangan presiden dan wakil presiden. Yeah. Jadi dia namanya PT 20%. Ini merupakan sebuah keputusan yang sebetulnya kalau menurut saya pada tingkat rumusan matematika politiknya bagus. Asalkan jumlah 20% itu memang berasal daripada sebuah aspirasi rakyat yang memang memilih partai-partai tersebut karena niat partisipatif gitu. Yang terjadi kan di masyarakat bukan partisipatif tapi mobilitatif. Kalau partisipatif itu orang karena ingin, karena inisiatif, karena sadar, karena merasa perlu dan aspiratif. Nah, yang terjadi sekarang kita tahu fenomena gembok besi dan kardus itu pengetahuan masyarakat luas. Ya, sejak beberapa kali pemilu memang situasi CUCU, RARA, NG itu memang menjadi satu hal yang dipersoalkan. Jadi kira-kira untuk pengantar awal, PT 20% adalah satu rumus untuk mengunci tidak bisanya muncul calon-calon aspiratif yang mungkin selayaknya bisa dipertimbangkan. Begitu. Iya, Bung Alfian. Kalau pertanyaan saya gini, Bung Alfian, mungkin nggak PT ya, pembahasannya PT aja lebih gampang. PT 20% ini untuk mempermudah calon dari partai yang berkuasa saat ini bisa menang di 2024. Mungkin bisa begitu nggak, Bung Alfian? Bukan mungkin lagi, sudah bisa dipastikan. Oh gitu. Cuman rumusannya kan adalah keberadaan mereka ini kan keberadaan yang dilanggengkan dengan mesin-mesin tangan-tangan oligarkis dan segala macam. Dan ini persoalan. Ketika kata-kata mungkin itu ditanyakan, mungkinkah ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi? Sangat mungkin. Amin. Karena kalau membuka Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada kebermakluman adanya persentase itu. Itu kan sebuah rumusan kemudian dibuat sebagai konvensi politik karena memang adanya orang yang punya kekuasaan dan itu penyakit. Orang berkuasa itu kan suka menentukan ketentuan yang tidak mempunyai dasar hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, kalau pertanyaan mungkinkah begini dan begitu, mungkin sekali Mahkamah Konstitusi membatalkan. Persoalannya sekarang ada pada kemauan dan keberanian. Dan sebenarnya ini harus terjadi kalau memang logika orang-orang yang bertugas di komisioner Mahkamah Konstitusi itu memahami geopolitik dan konstelasi politik yang ada, mereka tentu
harus dipersoal. Apakah Anda akan membiarkan negara kita dalam cengkraman imperialis kolonialis dalam lewat pintu manapun, atau Anda akan tetap mengarah kepada negara Indonesia yang berdaulat karena pemimpinnya dihasilkan berdasarkan aspirasi masyarakat Indonesia, bukan aspirasi para pemilik modal dan aspirasi para oligarki gitu. Iya, Bung Alfian, kalau ada lagi berita dari Republika juga, ada pengamat atau pakar yang menyampaikan PT atau presidential threshold bisa diubah bila ganggu demokrasi. Nah, ini menurut Bung Alfian, PT 20 ini mengganggu demokrasi kita atau tidak, Bung Alfian? Ya, lagi-lagi kalimat tadi itu menjadi kalimat yang terlalu sumir ya, terlalu shadow statement ya. Yang paling jelas bukan soal mengganggu, ini memang sudah kita sama memahami demokrasi Indonesia hari ini dikenal demokrasi ugal-ugalan, demokrasi mafia, demokrasi penjahat. Artinya itu sudah dinyatakan oleh banyak kalangan. Jadi apa yang saya sampaikan bukan merupakan sebuah sebutan atau identifikasi atau penyebutan-penyebutan spontan yang sarkastik, yang mungkin ada yang tidak berkenan. Silakan disimak. Di banyak kesempatan tokoh-tokoh dari berbagai kalangan memang menyoal adanya penyelenggaraan negara kita dengan pola demokrasi garong, demokrasi rampok, demokrasi penjahat, ugal-ugalan. Maka sekarang jawabannya adalah ayo seluruh komisioner Mahkamah Konstitusi, Anda harus berpulang segera. Karena di tangan Anda lah negara ini akan bisa diurus oleh orang yang bisa mengurus. Tentu dari saya, ketika PT 0% ini bisa dimiliki, maka juga jangan sampai terjadi jeruk makan jeruk. Jangan sampai cakar-cakaran. Karena nanti akan banyak sekali pasangan yang akan muncul. Lagi-lagi pasangan yang menang adalah pasangan yang juga berhubungan dengan para oligarki. Jadi akhirnya kita akhirnya dapat 0, tapi mungkin kurang modal, mungkin kurang ini, akhirnya yang menang dia lagi. Nah, itu juga jadi perhatian. Maka 0% sebetulnya juga pisau bermata banyak. Tapi menurut hemat saya, langkah awal ya dinolkan dulu supaya semua kalangan dalam ilmu matematika seperti lingkaran itu kan kalau tidak ada titik tengahnya, semuanya punya jarak yang sama. Betul. Nah, kalau itu terjadi, berarti bisa dilakukan, dan tentu ini kesempatan pada kaum pribumi, terutama kaum muslimin, untuk bisa punya presiden yang memang satu frekuensi dan satu ikatan spiritual, ikatan kebatinan, dan ikatan aspiratif. Artinya ketika ada yang bilang PT 20% adalah harga mati, itu merupakan satu bentuk ketakutan dari orang yang tidak sanggup berkompetisi. PT 0% adalah solusi Indonesia berdaulat. Iya, Bung Alfian, berarti kalau dari penjelasan Bung Alfian tadi, bahasa mudahnya, kalau yang saya cerna ya Bung Alfian, PT 20% ini kenapa mereka semangat banget? Karena mungkin yang sudah nyebar baliho, bahkan di tempat musibah dia nyebar baliho, dia takut kalah mungkin Bung Alfian ya? Iya, pastinya memang bakal kalah, apalagi kalau berani jujur gitu untuk penyelenggaraan. Iya, tapi Bung Alfian mungkin ini untuk bagian akhir di bacaan berita kali ini Bung Alfian, saya juga dengar Pak Gatot ya, Pak Gatot dibantu atau ditopang oleh Bang Refli Harun yang Bung Alfian sempat collab juga dengan YouTube beliau. Beliau lagi memperjuangkan nih di Mahkamah Konstitusi bagaimana biar PT ini menjadi 0%. Artinya kalau PT 0%, siapapun dia bisa mencalonkan presiden asalkan dia menjadi apa ya? Jadi saya khawatir PT 20% ini mencegah orang-orang baik bisa jadi presiden gitu Bung Alfian ya. Nah, tapi untuk di akhir sesi ini, apa dukungan Bung Alfian untuk Pak Gatot, Pak Refli Harun, atau semua pihak yang sedang memperjuangkan PT 0% ini Bung Alfian? Ya, PT 0% meniscayakan bahwa nanti orang yang berasal dari partai yang sah, kan partai yang sah itu masih ada PBB, masih ada yang lain. Karena 0% berarti kan mereka dari partai tersebut bisa mencalonkan. Nah, terus yang perlu diingat,
dalam kepresidenan itu tidak bisa pemilihan yang independen, dia harus melalui partai. Artinya, maka teman-teman seperti PKS juga dengan persentase yang sudah ada bisa segera merancang. Kesimpulannya, PT 0% adalah peluang buat warga negara Indonesia memiliki pemimpin yang senafas dengan jiwa kedaulatan bangsa Indonesia, dan tentunya buat kita Indonesia Raya adalah milik seluruh warga negara Indonesia. Tapi Bung Alfian nih, potong sebelum ditutup nih, saya tanya lagi. Gimana kalau akhirnya PT 20% ini dipaksakan, Bung Alfian? Agaknya memang akan dipaksakan. Kalau menurut hemat saya, dalam konteks perjuangan kita sudah mempertegas posisi itu. Nah, artinya ini kan memberikan proses pengokohan atas, kalau bahasanya Pak Rocky Gerung, kedunguan, kezoliman, kekejaman. Kalau menurut hemat saya ya sudah, berarti itu maunya mereka, maka kita perlu melakukan rumusan kemauan kita. Dan menurut hemat saya, kalau ini di-trigger dengan bagus, dikawal dengan bagus, maka apa yang pernah terjadi tahun 1998, apa yang terjadi tahun 1966 akan jadi wujud, dan kita akan tetap punya presiden baru dengan apa yang mereka lakukan. Dan menurut saya itu yang bisa kita bahas untuk dibacain berita pada kesempatan kali ini. Kita terus berjuang. PT 0% adalah bagian dari solusi Indonesia berdaulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.